Ketika orang yang percaya kepada Kristus meninggal, ia meninggalkan raga atau tubuh alamiahnya. Lalu Allah akan memberikan kepadanya tubuh surgawi. Dalam kebangkitan orang mati, manusia tidak akan mengenakan tubuh alamiahnya lagi. Tubuh alamiah itu akan menjadi busuk, menjadi tanah, dan menjadi binasa. Sedangkan tubuh surgawi itu abadi. Kematian tidak akan menyentuh para pengikut Kristus yang telah bangkit dari kematian karena Kristus sudah mengalahkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan penjelasan tentang maut yang sudah dikalahkan. Bagian pertama, hai maut, di manakah sengatmu? Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa orang beriman tidak mati, tetapi diubah. Kehidupan dalam kerajaan Allah tidaklah sama dengan kehidupan di dalam dunia ini. Di dunia ini, badan manusia bersifat material, berupa daging dan darah, dan memerlukan hal-hal yang sifatnya material seperti makanan dan minuman. Di dalam kerajaan Allah, tubuh surgawi itu bersifat rohani dan tidak memerlukan hal-hal yang bersifat material itu. Ketika hidup di dunia ini, kita hidup dengan raga atau tubuh alamiah yang akan binasa. Tetapi kita akan diubah menjadi yang tidak binasa karena Allah akan mengenakan pada kita tubuh rohaniah. Dengan tubuh rohaniah yang abadi itu, kita akan tinggal dalam kerajaan Allah dan menikmati kebahagiaan yang abadi. Paulus menulis begini, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang dapat binasa atau yang dapat mati itu adalah manusia. Yang tidak dapat binasa atau tidak dapat mati itu adalah tubuh surgawi atau tubuh rohania. Setelah meninggal, orang beriman menerima tubuh surgawi dan masuk dalam kehidupan abadi di surga. Sesudah itu, ia tidak akan mati lagi. Semua kelemahan dan kerapuan tubuh duniawi sudah ditinggalkannya karena sekarang ia telah mengenakan tubuh surgawi atau tubuh rohania. Tubuh surgawi itu mulia, kuat, dan abadi. Sehingga orang yang telah menerima kebangkitan badan tidak akan mengalami kematian. Bila manusia telah memperoleh kebangkitan, menjadi jelas bahwa maut telah dikalahkan dan tidak dapat menyentuh manusia lagi. Paulus menggambarkan maut sebagai pribadi dan ia menantangnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah membuat manusia takut dan mengalahkan manusia. Akibatnya, setiap manusia harus mengalami kematian. Tidak ada manusia yang dapat terbebas dari kuasa kematian. Tetapi Kristus telah mengalahkan kematian dengan bangkit dari alam maut. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan turut menikmati kemenangan terhadap maut dan bangkit dari kematian seperti Kristus. Berkat kemenangan atas maut yang dikaruniakan oleh Allah itu, orang yang percaya tidak dapat disentuh oleh kematian. Maut
tidak lagi menjadi bahaya yang dapat menyakiti atau membunuh manusia. Ia tidak berdaya ketika berhadapan dengan Kristus yang telah menaklukkannya. Karena itu, orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu takut ketika harus berhadapan dengan kematian. Kristus akan membangkitkannya dari kematian. Bagian kedua, hidup tidak sia-sia. Setelah memberi penjelasan tentang iman akan kebangkitan, Paulus berpesan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Paulus telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai kebangkitan. Tentu saja Paulus berharap agar para anggota jemaat memiliki pemahaman yang benar tentang isi iman Kristiani, khususnya tentang kebangkitan. Lebih dari itu, ia berharap agar mereka berpegang teguh pada iman yang telah mereka terima. Mereka harus berpegang teguh pada keyakinan itu dan jangan sampai goyah atau meragukannya. Jika ada ajaran lain yang tidak sejalan dengan ajaran ini, jemaat Korintus tidak perlu memperhatikannya. Nah, keyakinan akan kebangkitan ini memberikan pengharapan bahwa kehidupan tidak akan berakhir dengan kematian. Kematian hanyalah peralihan dari hidup duniawi ke hidup surgawi. Jemaat harus membuat dirinya layak untuk masuk dalam kehidupan abadi itu. Apa yang harus mereka lakukan? Paulus mengingatkan mereka untuk selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Keyakinan bahwa mereka akan mengalami hidup abadi sesudah kebangkitan selayaknya membuat jemaat selalu giat dan bersemangat untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus tentu sudah mengajarkan kepada mereka cara hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Waktu yang mereka miliki selama hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk mewujudkan iman mereka dalam perbuatan yang nyata. Paulus telah mengingatkan jemaat untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Paulus berkata, "Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua usaha dan jerih payah jemaat untuk mewujudkan iman mereka mempunyai nilai karena berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Semua yang mereka lakukan di dunia ini membuktikan bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Kristus. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus akan dipandang benar oleh Allah dan layak untuk memperoleh karunia hidup yang kekal. Jerih payah mereka untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjaga kemurnian iman mereka akan membuahkan hasil yang akan mereka nikmati sesudah kehidupan di dunia ini berakhir, yaitu di dalam kerajaan Allah. Bagian ketiga, sukacita karena harapan akan kebangkitan. Orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal menyangka bahwa kehidupan manusia berakhir dengan kematian, dan sesudah itu manusia akan binasa. Mereka berusaha mendapatkan kenikmatan di dunia ini sebanyak mungkin. Waktu hidup di dunia ini adalah waktu untuk menikmati segala yang menyenangkan. Mereka tidak berpikir tentang yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Tetapi mereka hanya berpikir dan bertindak menurut apa yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan mereka lakukan, yang tidak menyenangkan mereka hindari. Tetapi orang beriman tidak berpikir dan tidak bertindak seperti mereka. Orang beriman percaya akan keabadian jiwa dan berharap akan hidup abadi dalam kebahagiaan
bersama Allah yang mereka imani. Orang beriman juga percaya bahwa nasib manusia sesudah kematian ditentukan oleh semua yang dilakukannya selama hidup di dunia. Keyakinan ini selayaknya membuat orang beriman menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Ia menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh syukur karena Allah memberikannya. Ia juga menggunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini untuk melakukan kehendaknya, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesama. Dengan cara demikian, ia akan dapat menghadapi kematian dengan keyakinan akan berjumpa dengan Allah yang disembahnya seumur hidup. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.